Bab 1621, dia ingin diam. Cek, apa yang baru saja aku katakan? Lebih baik rendah hati, terkadang terlalu percaya diri belum tentu merupakan hal yang baik. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku, tapi kamu tidak mau. Di mataku, kamu hanya seekor burung. Itu hanya semut yang bisa dihancurkan sampai mati. David menggelengkan kepalanya dan terus mencibir. Ya, David, kamu benar. Seseorang harus rendah hati dan tidak terlalu percaya diri. Kali ini aku sangat terinspirasi. Selama kamu melepaskanku, aku pasti akan mendengarkanmu di masa depan dan tidak akan pernah melakukannya. Hal yang sama lagi salah. Luka buru-buru setuju. Hidupmu ada di tangan lawan. Beraninya dia menghadapi David. Kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting sekarang. Selama dia masih hidup, Luka dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak setuju dengan kata-kata David. Bahkan jika Anda membiarkan dia berlutut, bersujud untuk meminta maaf, itu juga berbicara tentang menghadapi kematian yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa tinggi status seseorang, dia harus patuh. Seperti kata pepatah, lebih baik hidup daripada mati. Ketika Anda mati, Anda tidak punya apa-apa. Meski banyak orang mengatakan bahwa mereka tidak takut mati, tapi saat menghadapi kematian, berapa banyak orang yang tidak takut? Luka, kamu mungkin berpikir dalam hati, setelah kamu keluar dari bahaya kali ini, kamu harus membiarkan keluarga mengirim orang yang lebih kuat untuk membalas dendam padaku, kan? David baru saja selesai berbicara. Luka buru-buru berjanji, tidak. Sama sekali tidak. David, jangan salah paham, saya benar-benar tidak berpikir tentang balas dendam, selama Anda membiarkan saya pergi kali ini, saya, Luka, bersumpah sebagai pewaris pertama. Dari keluarga Stone, saya tidak akan pernah membalas dendam pada Anda, dan kami tidak akan pernah merusak air sungai mulai sekarang. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Luka, orang yang egois sepertimu dapat ditahan hanya dengan satu sumpah. Hantu akan mempercayainya, kata David, dan kekuatan kelima jarinya sedikit meningkat. Merasa bahwa 5 jari David di atas kepalanya menegang. Luka tertegun. Pikir David akan membunuhnya. Dia buru-buru berkata dengan suara menangis, David, Tuan Muda David, saya benar-benar salah, tolong lepaskan saya. Selama Anda melepaskan saya tidak akan pernah membalas dendam dari Anda. Ini yang disebut Tuan Muda, pewaris pertama keluarga Stone, calon kepala keluarga Stone, tidak lebih dari itu. Hanya orang seperti itu yang rakus akan hidup dan takut mati, apakah Anda yakin bahwa keluarga Stone tidak akan menolak di bawah tangannya? David memandang melihat Jared dan yang lainnya di kejauhan, katanya. Ini adalah masalah eksekutif inti keluarga Stone saya dan leluhur. Saya hanya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Tuan Muda. Saya tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Tidak peduli apa, Tuan Muda adalah pewaris pertama keluarga Stone saya. Begitu dia meninggal, keluarga pasti akan mengundangnya keluar. Leluhur tua, David, pertama-tama pikirkan apakah Anda dapat menahan amarah seorang suci, jawab Jared. Apakah kamu mengancamku? Tidak, aku hanya mengatakan fakta. Di matamu, apakah Saint Realm begitu mengagumkan? Menurutmu mengapa pindah dari nenek moyangmu akan membuatku takut untuk membiarkan tuan mudamu pergi? David bertanya sambil tersenyum. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Siapa yang tidak tahu bahwa Saint Realm adalah kekuatan tempur teratas di Star Void Realm? Di antara kekuatan utama, mereka semua adalah eksistensi tingkat leluhur. Saint Realm tidak luar biasa, apakah ada yang lebih luar biasa? Bukankah anak ini bodoh? Tadi, tuan muda disuruh tetap rendah hati. Sekarang bahkan berani mengabaikan Saint Realm. David, kamu tidak bisa menghina pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Jika kata ini menyebar ke Liga Suci, di alam semesta yang luas dan tak terbatas, tidak akan pernah ada tempat untukmu lagi. Biarkan tuan muda kita pergi dengan cepat. Kita bisa tangani masalah ini. Perlakukan seolah-olah itu tidak pernah terjadi, jika tidak, nenek moyang saya dari keluarga Stone tidak akan mencari masalah untuk Anda, tetapi seluruh Saint Realm dari Astral Void Realm akan mencari masalah untuk Anda. Petik 2. Itu adalah pos Supreme Stage lain yang berbicara. Menakut-nakuti saya, kata David acuh tak acuh. Aku tidak berusaha menakut-nakutimu. Orang suci tidak boleh dihina. Ini adalah aturan yang diakui oleh Star Void Realm. Siapapun yang berani melanggarnya akan membayar mahal, bahkan nyawa. Apa yang baru saja kamu katakan sudah menghina orang suci? Bukankah orang suci harus dihina? Yah, aturan ini bagus, aku sangat menyukainya. David, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jared akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang aku inginkan? Aku juga ingin bertanya apa yang kamu inginkan setelah mengikutiku begitu lama. David balik bertanya. Kali ini, keluarga Stone kami telah mengaku. Bagaimana Anda bisa membiarkan tuan muda saya pergi? Katakan saja, saya tahu Anda sudah lama enggan melakukannya. Anda harus memiliki permintaan. Jika Anda mengatakannya, kami akan melakukannya mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Tidak apa-apa, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda dapat menyelesaikannya untuk saya akan melepaskan Luka, David berpikir sejenak dan berkata. Jared masih belum berbicara. Luka, yang berada di bawah kendali David, tidak sabar untuk mengatakan, katakan.
David, selama Anda mengatakannya, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Di benua ilahi tengah, tidak ada satupun yang saya, Luka, tidak bisa selesaikan. Belum lama ini, ketika saya sedang dalam perjalanan, saya bertemu dengan seorang pria yang sangat sombong, dan saya memiliki sedikit konflik dengannya. Dia ingin membunuh saya, tetapi dia tidak berhasil. Saya malah membunuhnya. Anggota keluarganya harus segera datang padaku. Masalah, bisakah kamu menyelesaikannya? Ya, tentu saja. David, masalah ini ada di pundak saya. Selama keluarganya berani mendatangi Anda, saya pasti akan maju untuk membantu Anda menyelesaikannya. Tidak seorang pun di benua ilahi tengah yang berani memberi saya keluarga Stone wajah. Luka menjawab dengan keras seolah-olah dia melihat harapan hidup. Selama David memiliki permintaan. Saya takut David tidak akan masuk, jadi saya langsung membunuhnya. Itulah ketidakadilan yang sebenarnya. Itu benar, ketika pria itu sekarat, dia sepertinya mengatakan namanya adalah Carter Stone. Namamu Luka Stone, kalian berdua bermarga Stone, dan hanya ada satu perbedaan huruf di nama kalian. Kalian harus saling mengenal. Tanda seru petik 2. David pura-pura bodoh Said. Apa? Carter Stone. David membunuh Carter Stone. Senyum yang baru saja menggantung di wajah Luka membeku. Segera, tubuhnya mulai bergetar, dan ketakutan besar muncul di dalam hatinya. David berani membunuh Carter Stone, apakah dia juga berani membunuhnya? Tidak jauh dari sana, Jared dan orang kuat lainnya tercengang di sana. Tujuan kedatangan mereka ke sini bukan untuk menyelidiki penyebab kematian Carter Stone untuk pengangkatan keluarga. Tanpa diduga, pembunuhnya tepat di depannya. Tuan muda Luka juga disandera di tangannya. Selama Anda tidak bodoh, Anda bisa mendengarnya. David jelas menggoda mereka. Carter Stone, Luka, kedua nama ini tampaknya terkait erat pada pandangan pertama, bagaimana mungkin David tidak tahu. Tetapi ketika Carter Stone sedang sekarat, dia benar-benar melaporkan dirinya sebagai pewaris kedua dari keluarga Stone. Jared menatap David. Pikiranku berputar cepat. Apa maksud David dengan memberitahunya tentang membunuh Carter Stone? Mungkinkah dia benar-benar ingin menggunakan nyawa tuan muda untuk berdamai dengan keluarga Stone? Keterlaluan. Karena itu seseorang, selama kamu tidak bodoh, kamu tahu bahwa tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Membunuh pewaris kedua keluarga Stone, dan masih ingin menggunakan nyawa pewaris pertama keluarga Stone untuk berdamai. Bagaimana cara kerjanya? Apa maksud David? Jelas mengetahui bahwa rekonsiliasi tidak mungkin, tetapi mereka hanya mengatakannya. Apakah Anda tidak takut balas dendam gila keluarga Stone? Jared tiba-tiba terkejut, dan menatap David dengan tak percaya. Kecuali, dia ingin. Diam. Bab 1622, kemenangan datang. Jared mengira David mungkin memilih untuk membungkamnya. Segera berteriak, tidak, semua orang memperhatikan, mungkin ada penyergapan di sini. David membunuh Carter Stone dan membajak tuan muda. Tidak mungkin untuk berdamai dengan keluarga Stone. Dia telah bermain dengan kita. Kali ini, itu adalah sangat mungkin dia ingin membunuh kita semua. Kata-kata Jared segera membangkitkan kewaspadaan semua orang, dan semua orang memandang David dengan mata tidak ramah. Orang tua, kamu bisa melakukannya. Aku tahu aku mempermainkanmu, tapi bukankah agak tidak pantas untuk mengatakan, bunuh mulutmu? Itu salahmu sendiri, kematianmu sendiri, kata David dengan setengah senyum. David, kamu. Jika kamu membunuhku, kamu akan benar-benar bersama keluarga Stone selamanya. Apakah kamu yakin ingin mengambil langkah ini? Keluarga Stone adalah leluhur dengan sejumlah orang suci. Sekali saya mati, keluarga Stone tidak akan pernah mati. Saya akan mengundang leluhur saya untuk meninggalkan gunung. Luka masih berjuang untuk terakhir kalinya. Sekarang dia juga tahu bahwa David hanya berpura-pura bodoh. Saat David membunuh Carter Stone, dia membentuk permusuhan hidup dan mati dengan keluarga Stone. Kemungkinan melepaskannya kali ini sangat rendah. Tapi biarkan dia menunggu untuk mati. Luka sedikit tidak mau. Dia juga ingin membujuk David untuk melepaskannya. Luka, menurutmu apakah mungkin bagiku dan keluarga Stonemu untuk berdamai dalam situasi saat ini? David bertanya sedikit lucu. Benar saja, keinginan masyarakat untuk bertahan hidup sangat kuat. Mengetahui bahwa dia dikutuk, Luka masih tidak mau menyerah. David, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya datang kali ini untuk menyelidiki penyebab kematian Carter Stone, tetapi selama Anda tidak membunuh saya akan menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi, dan saya menang tidak membunuhmu. Carter Stone laporkan masalah ini kepada keluarga, yang akan menguntungkan kita berdua, bagaimana menurutmu? Tidak mungkin, aku membiarkanmu pergi, mungkin kamu tidak akan mengatakannya sekarang, tetapi setelah sekian lama, kamu pasti akan mengatakannya ketika kamu melupakan krisis kematian. Aku tidak ingin membuat masalah untuk diriku sendiri, hanya mati bisa menyimpan rahasia. Selain itu, jika aku membunuhmu, siapa yang akan tahu bahwa aku yang melakukannya? David, apakah kamu yakin bisa membunuh kita semua? Selama seseorang melarikan diri, kamu akan diburu tanpa henti oleh keluarga Stone, dan sarana alam suci bukanlah sesuatu yang dapat kamu pahami. Nenek moyang memiliki banyak cara untuk menemukanmu. Benarkah, alam suci itu maha kuasa? Kenapa aku tidak percaya? Kau
Luka benar-benar tidak tergerak saat melihat David. Mengubah strategi, dan berteriak kepada Jared dan yang lainnya di kejauhan, "Paman Jared, begitu David membunuhku, jangan berpikir untuk segera membalaskan dendamku, semua orang bubar dan melarikan diri, kembali dan beritahu semua senior keluarga, biarkan mereka mengundang leluhur untuk membalaskan dendamku dan Carter Stone." "Tuan, kami mengerti," jawab Jared. "Tuan muda, jangan khawatir, kami pasti akan membawa berita itu kembali ke keluarga." Tahap akhir tertinggi lainnya juga menjawab. "Ingin melarikan diri, bukankah kamu mengatakan bahwa Saint Realm itu luar biasa dan kuat? Di depan Saint Realm, apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri?" David bercanda. "Bagaimana cara melarikan diri di depan orang suci? Alam suci, di mana? Siapakah alam suci?" Ini adalah pertanyaan di hati semua keluarga Stone yang hadir. Saya tidak mengerti apa arti kata-kata David. David, kamu mengundang Saint Realm. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ahli Saint Realm bergerak sesuka hati? Kamu bohong, jika ada Saint Realm, kamu memanggilnya dan mari kita lihat. Luka menggunakan Said dengan suara bergetar. "Itu jauh di langit, dan semuanya ada di depan mataku. Saint Realm hanyalah aku," kata David Sok. Kamu orang suci." Hahaha, Luka tiba-tiba mulai tertawa. Dia berpikir bahwa David benar-benar mengundang orang suci. Jika David dapat mengeluarkan lebih dari 10 triliun koin bintang untuk melawannya, identitasnya tentu tidak akan sederhana. Tidaklah berlebihan untuk memiliki seorang guru yang suci. Jika David mengundang tuannya ke sini, keluarga Stone mungkin akan benar-benar dibungkam. Tapi dia benar-benar mengatakan bahwa dia adalah orang suci. Ini lelucon di dunia. Apakah ini mungkin? Sangat tidak mungkin. David mungkin bahkan tidak tahu apa itu Saint Realm, bukan? Dari semua pusat kekuatan tingkat suci di Starvoid Realm, mana yang bukan merupakan keberadaan tingkat leluhur? Yang termuda setidaknya berusia puluhan ribu tahun. Meskipun tidak ada batasan umur di alam abadi, tidak mungkin untuk sepenuhnya melihat usia spesifik seseorang, dan perlu untuk menguji usia tulang untuk mengetahuinya. Tapi selama siapapun dengan sedikit penglihatan bisa melihat gambaran umum, usia David tidak akan pernah melebihi 1000 tahun. Sejujurnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi di usia ini tidak jauh lebih buruk dari monster top itu. Tetapi untuk mengatakan bahwa David adalah orang suci yang kuat, Luka tidak akan pernah percaya apapun, karena ini benar-benar di luar akal sehat. Ini hanya mungkin kecuali David adalah orang dari peradaban yang lebih tinggi di luar Starvoid Realm. Bagaimanapun, tidak mungkin seorang ahli Saint Realm yang berusia kurang dari 1000 tahun muncul di Starvoid Realm. Tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, berapa banyak petualangan yang telah Anda jalani, dan berapa banyak harta yang telah Anda ambil, itu tidak mungkin. Anggota keluarga Stone yang kuat lainnya hampir terhibur oleh David. Pikiran mereka sama dengan Luka. Hanya ada 3 kata di hatiku. Mustahil. Menghadapi ejekan dari Luka dan keluarga Stone, David tidak membuka mulutnya untuk membela. Tidak peduli seberapa banyak dia menjelaskan sekarang, tidak ada yang akan percaya padanya. Lebih baik melakukannya secara langsung. Melihat ekspresi mengejek, pikir David. Tertawa. Semua orang bahagia, lalu aku akan mengirimmu ke jalanmu. Itu bisa dianggap sebagai sedikit rasa hormat untuk orang yang sekarat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tawa Luka juga perlahan menghilang. David tetap diam dari awal sampai akhir. Semua orang merasa ada yang salah dengan David. Setelah adegan mereda, David berkata, "Apakah kamu sudah selesai tertawa? Kalau begitu bersiaplah untuk pergi bersama. Sebagai orang suci yang kuat, saya telah melakukan yang terbaik untuk Anda dengan menahan ejekan Anda semut." "David, kamu." Sebelum Luka selesai berbicara, dia diinterupsi oleh nafas keputusasaan. Jared menyadari ada yang tidak beres saat David berbicara. Baru saja akan membuka tubuh emas dari gambar Dharma abadi. Tubuh itu tampak tidak bergerak, tidak bisa bergerak. Beberapa orang masih akan menuruti kata-kata Luka, merobek ruang dan melarikan diri kembali ke keluarga. Akibatnya, saat sebuah lubang kecil terbuka di ruang angkasa, orang tidak bisa bergerak. Semua orang yang tubuhnya dikunci menunjukkan ekspresi panik. Tekanannya terlalu kuat, sepertinya langit runtuh dan menekanku. Sementara tubuh tidak bisa bergerak, rasa takut tak berujung lahir di dalam hati. Ini Saint Realm, bagaimana mungkin, apakah kamu benar-benar orang suci? Jared berkata dengan ekspresi ngeri. Kata-katanya terdengar seperti guntur. Kaget semua orang pusing, banyak orang langsung pingsan. Ketika Luka mendengar kata-kata Jared, dia memuntahkan seteguk darah, lalu pingsan. Dia sudah berada di sisi David, dan dia telah menanggung prestise yang paling suci, dan kata-kata Jared benar-benar menghancurkan garis pertahanan dalamnya. Bagaimana dia bisa benar-benar menyinggung orang suci yang berusia kurang dari 1000 tahun? Hidupku sudah berakhir. Keluarga Stone, sudah berakhir. Bab 1623, sepenuhnya diselesaikan. Di bawah tekanan fisik dan psikologis yang sangat besar,
Luka pingsan. Tidak hanya dia, banyak dewa di tempat kejadian tidak tahan dengan tekanan ganda seperti itu, dan mengikuti jejak Luka. Hanya Jared dan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya yang masih mengertakkan gigi. David hanya merilis 10% dari kekuatan sucinya. Jika dia meledak dengan nafas seorang suci, segera mengejutkan semua orang sampai mati. Di mana ada kemungkinan pingsan. Orang suci tidak boleh dipermalukan. Ini yang kamu katakan. Baru saja kamu tidak hanya mengejar dan membunuhku, tetapi juga menertawakanku. Kamu menghina orang suci. Aku akan membunuh kalian semua sekarang, dan keluarga Stone tidak bisa berbuat apa-apa. Tentang saya, David memandang Stone Blaze mereka yang masih bertahan, kata mereka pada diri mereka sendiri. Jared tidak tahu harus berkata apa saat ini. Tentu saja dia tidak bisa berbicara. Sekarang semuanya didukung oleh satu nafas. Setelah nafas ini dilepaskan, segera, seperti orang lain, pikirannya akan rusak dan dia akan muntah darah dan pingsan. Jared tahu bahwa dia dikutuk. Hal-hal telah berkembang sampai saat ini, Tuan Muda hanya bisa disalahkan atas nasib buruknya. Begitu dia datang ke distrik barat, dia menyinggung David, seorang pembangkit tenaga muda tingkat suci, di kedai minuman. Balas dendam di pelelangan memperburuk konflik antara kedua pihak. Berani mengejar sekarang dan membalas dendam dari Saint Realm, bukankah ini mencari kematian? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pencegah keluarga Stone, itu terbatas di depan Saint Realm. Orang suci sejati ingin membunuh mereka, dan tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Kecuali ada keajaiban dan nenek moyang keluarga Stone tiba, masih ada harapan. Namun, nenek moyang keluarga Stone selalu mundur ke tanah leluhur, jadi bagaimana mungkin mereka tiba-tiba muncul di sini? Semua orang ingin memohon belas kasihan David, tetapi mereka tidak dapat berbicara. Jared, kelas tertinggi terakhir, tidak dapat berbicara, apalagi kelas tertinggi awal dan menengah. Setelah berkecil hati, cedera serius tidak bisa dihindari. David merasa itu hampir selesai, dan akan mengirim anggota keluarga Stone ini dalam perjalanan. Alasan mengapa dia tidak membunuh orang-orang ini secara langsung, hanya bersiap untuk menguji kekuatan alam sucinya. Akibatnya, ternyata sangat menakutkan. Hanya mengeluarkan 10% dari nafas, begitu banyak orang pingsan, dan yang lainnya tidak mudah, dan mereka bahkan tidak berani berbicara, semua mengandalkan satu nafas untuk bertahan. Sekarang dia dan keluarga Stone telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa mati, David tidak perlu menahan diri. Setelah membunuh orang-orang ini, keluarga Stone mungkin tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Ketika Eliza menggunakan pengaruh perusahaan dagang Cornucopia untuk mengembangkan perusahaan dagang Liga Timur, itu membantunya menerobos ke tingkat orang suci sejati. Bagaimana jika keluarga Stone tahu bahwa dia yang melakukannya? Leluhur tingkat suci sejati datang, dan dia tidak takut. Ledakan. David melepaskan 10% lagi dari nafasnya. Kekuatan suci yang menyelimuti semua orang tiba-tiba berlipat ganda. Pusat kekuatan tertinggi seperti Jared yang mengertakkan gigi dan bertahan tidak bisa lagi menahan tekanan dari prestise suci ini. Puff-puff. Satu demi satu, pikiran mereka rusak, dan mereka memuntahkan darah dan jatuh koma. Cedera seperti itu, bahkan jika mereka dapat bertahan hidup secara kebetulan, akan membutuhkan pemulihan dalam waktu lama dan bantuan dari berbagai harta alam dan duniawi untuk pulih. Namun, David tidak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang ini. Dengan lambaian tangannya, puluhan kekuatan suci ditembakkan, langsung memasuki tubuh keluarga Stone, dan mulai merusak tubuh mereka. Anggota keluarga Stone yang masih koma tidak tahu bahwa hidup mereka telah berakhir. Di bawah kehancuran kekuatan suci, tubuh menghilang di udara, tidak meninggalkan jejak. Pada akhirnya, hanya luka yang tersisa di tangan David. Saint Realm ingin membunuh Eternal Realm. Dapat dikatakan bahwa itu adalah situasi yang sangat menghancurkan, dan keluarga Stone tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tepat ketika David hendak menyelesaikan luka sepenuhnya, tiba-tiba tercium bau busuk. Saya menemukannya dengan pandangan sekilas. Bocah ini luka bahkan membuang kotorannya. Apakah ini yang disebut pewaris pertama keluarga Stone? Kebanggaan Starvoid Realm. Kamu terlalu penakut. David tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana mungkin keluarga Stone menunjuk orang seperti itu sebagai pewaris pertama? Mungkinkah tidak ada penerus? Tidak tahan dengan bau menyengat seperti itu, David buru-buru membuang luka, dan kemudian seberkas cahaya melintas. Ledakan. Luka menghilang dalam suara ledakan, berubah menjadi abu terbang. Pewaris pertama keluarga Stone jatuh. Dapat membunuh keluarga Stone, yang dua ahli warisnya, Carter Stone dan Luka, meninggal satu demi satu, pasti akan mengalami gempa besar. Nenek moyang dari alam suci pasti akan keluar dari retret. Saya khawatir seluruh benua ilahi tengah akan terlibat dan menjadi tegang. Untuk keluarga besar seperti keluarga Stone, dua ahli waris telah meninggal, jika pembunuhnya tidak ditemukan dan 9 klan terbunuh, itu akan menyelamatkan muka. Bagaimana dunia luar memandang mereka? Sekarang ini bukan masalah kematian kedua ahli waris, tapi masalah wajah keluarga Stone dan kehormatan keluarga. Pewaris sudah mati, Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mengolahnya.
Kehilangan muka dan kehormatan keluarga adalah masalah besar. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan muka, keluarga Stone pasti akan membuat langkah besar selanjutnya. Distrik Barat akan menjadi area terpenting. Bagaimanapun, Carter Stone dan Luka meninggal di Distrik Barat. Membunuh puluhan pria kuat dari keluarga Stone, David bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia perlahan beradaptasi dengan dunia hutan ini. Jika Anda ingin bertahan hidup, jika Anda ingin hidup, Anda tidak dapat memiliki sedikit pun kebaikan. Jika dia membiarkan Luka dan yang lainnya pergi hari ini. Tak lama kemudian, Luka akan membawa lebih banyak anggota keluarga Stone yang lebih kuat untuk membalas dendam. Jangan pernah menyerah sampai Anda bunuh diri. Meskipun David tidak takut, tetapi untuk mengurangi masalah, sekali dan untuk selamanya, lebih baik membunuhnya secara langsung. Setelah menyelesaikan semuanya, David menemukan ada sesuatu yang mengambang di sana di mana Luka meninggal. Bukankah dihancurkan oleh kekuatan sucinya sendiri? Sepertinya hal yang baik, David menerimanya dengan santai. Kemudian dia berbalik dan melihat kehampaan dan berkata, Nona Thompson, keluarlah setelah pertunjukan yang bagus. Kita harus kembali, jika tidak, jika seseorang datang untuk melihatnya nanti, itu akan merepotkan. Keluarga Stone juga keluarga besar. Jika mereka tak terbatas balas dendam tanpa akhir juga menyusahkan. David baru saja selesai berbicara. Kekosongan di mana pandangannya berada bergetar, dan segera sebuah retakan muncul, dan sesosok cantik keluar dari celah itu. Sosok ini adalah Eliza. Ketika dia keluar dari ruang kerja Chester, dia mendengar bahwa David telah meninggalkan markas besar perusahaan perdagangan kornukopiah. Mengetahui bahwa David sedang mencari masalah dengan Luka, Eliza segera mengikuti. Pada akhirnya, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Bahkan jika dia tahu dari Chester bahwa David adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Ketika Anda melihat momen ini dengan mata kepala sendiri, itu masih menyebabkan kejutan besar bagi Eliza. Lusinan anggota keluarga Stone yang kuat terbunuh dengan cara yang begitu sunyi. Di antaranya adalah dua tahap akhir tertinggi. Kekuatan ini tidak rendah bahkan di Star Void Realm. Menghadapi David, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun perlawanan. Apakah ini alam orang suci? Kekuatannya benar-benar menakutkan, bahkan kakek tujuh, yang setengah suci, mungkin bukan musuh utama David. Ini adalah pertama kalinya bagi Eliza melihat pembangkit tenaga listrik tingkat suci bertarung dengan matanya sendiri. Keluarga Thompson memiliki beberapa leluhur tingkat suci, tetapi mereka semua mundur di tanah leluhur, dan mereka jarang keluar, dan Eliza belum pernah melihat mereka membunuh orang. Bab 1624, Perubahan Eliza. Eliza berjalan keluar dari celah luar angkasa. Melihat David berdiri dengan bangga di kehampaan tidak jauh dari sana, ada kilatan keterkejutan di matanya yang indah. Pada saat yang sama, keterkejutan di hatiku tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Siapa sangka, pria muda di depannya ternyata adalah orang suci yang kuat. Jika itu hanya pembangkit tenaga listrik tingkat suci, itu tidak sebanding dengan kegembiraan Eliza. Bagaimanapun, alam suci juga dibagi menjadi tingkat orang suci palsu, tingkat orang suci sejati, dan tingkat raja suci. Dan keluarga Thompson memiliki lebih dari satu pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Intinya adalah David terlalu muda. Potensi masa depannya dan master misterius di belakangnya adalah alasan kegembiraan Eliza yang sebenarnya. Orang suci yang begitu muda dan kuat. Prestasi masa depan tidak terbatas. Eliza melakukan tendangan voli di depan David, melipat tangannya, meletakkannya di pinggang kanannya, berjongkok sedikit, dan dengan hormat memberi hormat kepada David, sebelum berkata, Tuan David, Eliza bersikap sopan di sini. Nona Thompson, apa yang kamu lakukan? David bertanya dengan bingung. Tuan David, Eliza tidak menghormati Anda di masa lalu. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu karena Eliza berpandangan pendek dan tidak tahu gaya Tuan Muda. Ketika saya melihat Anda hari ini, Eliza tahu bahwa Tuan Muda telah berdiri di puncak Star Void Realm benar-benar mengejutkan Eliza. Nona Thompson, kami adalah teman. Ini tidak ada hubungannya dengan identitas dan kekuatan. Saya tidak ingin mencampurkan hal-hal lain di dalamnya, jadi saya belum menunjukkan kekuatan saya. Kali ini karena Carter Stone dan Luka. Aku tidak ingin merusak hubungan kita karena itu. Tuan David, adalah kehormatan Eliza untuk diakui oleh Anda dan menjadi teman Anda. Apa yang terjadi pada Carter Stone juga disebabkan oleh saya. Mulai sekarang, saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Lakukan dengan baik, agar yang Tuan Muda dapat berkomunikasi dengan Tuanmu. David awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah mendengar kata-kata terakhir Eliza, dia menyerah. Selama Eliza membangun Islik Trading Company, yang lainnya tidak penting. Keluarga Stone memiliki leluhur dari level Santo Sejati, jadi mereka masih harus menerobos ke level Santo Sejati terlebih dahulu. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini pada tahap awal kelas suci semu, bahkan dengan bantuan kekuatan spiritual, pedang jahat dan palutor, masih terlalu enggan untuk menghadapi kelas suci sejati. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Nona Thompson. Saya ingin meminta Nona Thompson untuk lebih menjaga bank komersial Liga Timur. Selama saya dapat menangani bisnis dan membuat guru senang, Anda dapat meminta permintaan apapun kepada Nona Thompson.
Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikannya. Jika saya tidak bisa melakukannya, maka itu akan diserahkan kepada tuanku. Eliza memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Dengan status David di hati tuannya, selama dia membuka mulutnya, tuannya pasti setuju untuk membantu. Bantuan pembangkit tenaga suci raja adalah yang paling dibutuhkan keluarga Thompson saat ini. Terima kasih Tuan David, ayo kembali sekarang. Saya ingin segera bekerja dan menyelesaikan tugas Anda secepat mungkin, kata Eliza. Dia sedikit tidak sabar sekarang. Frank mungkin menerobos Saint Realm setengah langkah dan keluar dari level di beberapa titik. Saat itu, keluarga Gibson pasti akan datang untuk membicarakan pernikahan tersebut. Selama periode ini, beberapa pencapaian harus dilakukan. Itulah yang kuinginkan, David berkata dengan senyum di wajahnya. Dia juga berharap Eliza akan segera mengembangkan Eastlick Trading Company. Tentu saja, mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin dewa adalah tujuan akhir. Keduanya merobek ruang, memasuki ruang dimensi tinggi dan bergegas kembali ke markas kantor Cornucopia. Tak lama setelah mereka pergi, perlahan seseorang mendekat ke sini. Masih ada orang yang tidak takut mati, atau yang memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, datang untuk ikut bersenang-senang. Namun, David tidak meninggalkan jejak. Orang-orang ini ditakdirkan untuk gagal. Wilayah timur benua ilahi tengah. Ada kompleks bangunan kuno yang tenang. Ini adalah rumah leluhur keluarga Stone. Anggota keluarga Stone yang tak terhitung jumlahnya tinggal dan berlatih di sini. Pada saat ini, Taliska Stone, kepala keluarga Stone, sedang menulis di ruang kerja. Itu hobinya yang besar. Dedikasikan sebagian dari setiap hari untuk berlatih. Sementara Taliska Stone tenggelam dalam kata-kata yang ditulisnya. Bum bum bum. Ada ketukan tergesa-gesa di pintu. Taliska Stone mengerutkan kening. Semua orang di keluarga Stone mengetahuinya. Ketika dia sedang menulis, dia paling tidak suka diganggu. Karena dia berani mengetuk pintu saat ini, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Meskipun saya tidak menyukainya, tapi Taliska Stone masih berkata, masuk. Seorang pria tua dengan rambut beruban membuka pintu dan masuk. Orang ini adalah Ibra Stone, kepala pelayan keluarga Stone. Di saat yang sama, dia juga orang yang kuat di puncak level tertinggi. Patriark, teriak Ibra Stone dengan hormat setelah masuk. Apa terburu-buru? Tanya Taliska Stone. Pulanglah, berita baru saja datang dari rumah leluhur bahwa Tuan Muda Luka meninggal, kartu takdirnya baru saja dihancurkan, dan semua tuan yang dikirim oleh keluarga Stone mati bersama. Seluruh pasukan musnah. Tidak ada yang selamat. Ledakan. Apa, mati? Ketika Taliska Stone mendengar ini, dia langsung menentang kasus ini. Ya, Patriark, masalah ini benar sekali, saya telah memastikannya, jawab Ibra Stone. Dia tidak berani melapor ke Patriark jika tidak ada yang pasti. Panggil semua orang untuk pertemuan keluarga segera. Saya ingin melihat siapa yang punya nyali untuk membunuh dua ahli waris keluarga Stone saya satu demi satu. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Stone saya terbuat dari lumpur? Menghancurkan Taisui benar-benar saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kata Taliska Stone dengan marah. Ya, Patriark. Saya akan turun untuk mengadakan pertemuan keluarga. Ibra Stone keluar dari ruang kerja setelah selesai berbicara. Taliska Stone berdiri di tempatnya, geram. Berapa lama pewaris kedua dari keluarga Stone meninggal? Belum menemukan pelaku sebenarnya. Sekarang bahkan ahli waris pertama sudah mati. Bukankah ini menamparkan wajah keluarga Stone? Siapa yang punya nyali? Tidaklah cukup untuk menenangkan kemarahan keluarga Stone jika mereka tidak mencari tahu dan membunuh 9 klan tersebut. Tidak lama kemudian. Dang dang dang. 9 lonceng besar berbunyi berturut-turut. Itu merusak ketenangan rumah utama keluarga Stone. Sosok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari berbagai bangunan, membubung ke langit, dan bergegas menuju aula utama. 9 lonceng adalah urutan pertemuan tingkat tertinggi dari keluarga Stone. Semua anggota keluarga Stone yang mendengarnya harus pergi ke aula utama tidak peduli apa yang mereka lakukan. Di aula keluarga Stone, kepala keluarga Stone, Taliska Stone, sedang duduk di kursi utama dengan wajah muram. Inti dari keluarga Stone lainnya serupa. Setiap orang memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Jelas mereka semua sudah tahu tentang pembunuhan Luka. Berturut-turut 2 ahli waris dibunuh. Keluarga Stone telah didorong ke garis depan. Dulu hal ini tidak tertangani dengan baik. Pukulan terhadap reputasi keluarga Stone pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pada daftar kematian kali ini, ada 2 tahap akhir tertinggi. Pada akhirnya, semua orang masih musnah. Terlihat bahwa kekuatan musuh sangat kuat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Saya khawatir kita harus mengundang leluhur kita untuk masalah ini. Tentu saja para leluhur ingin mengundang. Sikap keluarga Stone juga harus ditunjukkan. Kedua ahli waris meninggal, tidak mungkin untuk diam begitu. Kalau tidak, dunia luar akan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Stone. Bab 1625, Batu Luar Angkasa.
David dan Eliza kembali ke markas perusahaan perdagangan kornukopiah bersama-sama. Setelah itu, Eliza memanfaatkan statusnya sebagai wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopiah untuk mengabdikan dirinya pada pengembangan perusahaan perdagangan Donglai. Atas perintah Presiden, Chester, pelanggan saluran dari seluruh bank komersial kornukopiah akan dibuka untuk Bank Komersial Liga Timur. Terlalu mudah untuk mengembangkan bisnis ketika ada uang dan saluran. Pada tahap awal, Anda hanya perlu membeli, dan membeli. Pertama, beli beberapa mansion dan tentukan lokasi markas. Kemudian mulai membuka cabang di berbagai kawasan perdagangan menengah dan besar. Anda dapat mulai berlari. Saluran ini akan disediakan oleh perusahaan tumpah ruah. Adapun staf, transfer saja langsung dari perusahaan tumpah ruah. Tapi David juga memberitahu Eliza, Anda dapat menggunakan personel, saluran, dan berbagai sumber daya dari perusahaan tumpah ruah, tetapi membutuhkan biaya. Dengan kata lain, Eastlake Trading Company harus membeli dari Cornucopia Trading Company. Ini adalah garis bawah dan tidak bisa dilewati. Apa yang kamu bicarakan saudara akan menyelesaikan akun dengan jelas. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mau mengambil keuntungan dari perusahaan tumpah ruah karena statusnya sendiri. Nyatanya, dia hanya ingin Eliza mengeluarkan lebih banyak uang agar dia bisa mendapatkan beberapa poin tambahan. Eliza melihat bahwa David mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Lakukan saja apa yang dia katakan. Lagi pula, David juga punya banyak uang. Di mata Eliza, uang sama sekali tidak penting. Bunganya tidak lunak sama sekali. Inilah yang diinginkan David. Sementara Eliza sibuk bekerja untuk perusahaan dagang Liga Timur, David tidak melakukan apa-apa. Dua keluarga besar di benua ilahi tengah, keluarga Stone dan keluarga Thompson, mengundang leluhur mereka ke alam suci. Keluarga Stone sedang mencari pembunuh yang membunuh Carter dan Luka. Keluarga Thompson ingin memastikan keaslian identitas David. Jika apa yang dikatakan Chester benar, David bukan hanya pembangkit tenaga muda setingkat suci, tetapi di belakangnya berdiri seorang master setingkat Raja Suci. Untuk melepaskan diri dari kendali keluarga Gibson dan mempertahankan kelangsungan kejayaan keluarga Thompson pasti akan bertaruh. Ambisi keluarga Thompson sudah mengetahuinya. Hanya saja saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Sekarang adalah kesempatannya. Keluarga Thompson tidak bisa tidak menganggapnya serius. Jadi, bahkan Saint Realm pun dikirim. David belum tahu, nenek moyang dari alam suci dari dua keluarga besar semuanya keluar dari gunung untuknya. Saat ini, David sedang bermain dengan benda-benda yang jatuh dari luka di kamarnya. Itu adalah batu seukuran kepalan tangan. Permukaannya sangat halus. Sama seperti batu giok di bumi. Benda ini bisa menahan kekuatan sucinya sendiri tanpa putus, jadi itu pasti hal yang bagus. Hanya saja David melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi masih tidak dapat melihat trik apapun, tidak dapat menemukan rahasia dari batu kecil ini. Sistem tidak berinisiatif untuk muncul untuk memperkenalkan asal-muasal batu ini. Dia awalnya ingin melihat Eliza. Dengan Eliza mendapat informasi yang baik, dia harus tahu asal-muasal batu kecil ini. Tetapi saat ini, Eliza sedang sibuk dengan perusahaan dagang Liga Timur. David tidak ingin mengganggunya untuk saat ini. Yang paling penting adalah mengembangkan Eastlake Trading Company secepat mungkin, membelanjakan uang, mendapatkan poin dewa, dan menembus level Saint sejati. Soal batu perlahan dipelajari sendiri. Jika Anda benar-benar tidak dapat mengetahuinya, biarkan Eliza mengetahuinya dan minta dia untuk membantu setelah perusahaan dagang Liga Timur berada di jalur yang benar. Dimainkan untuk waktu yang lama. David telah menggunakan semua jenis gerakan seperti mencubit, menggosok, menguleni, dan melempar. Tidak menemukan apa-apa selain mengetahui bahwa batu kecil itu sangat keras. Apakah itu tidak lain hanyalah kekerasan? David tidak begitu percaya. Jika itu hanya sulit, Luka tidak bisa membawanya bersamanya. Dengan status Luka, dia hanya akan membawanya bersamanya jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Karena sistem tidak mengambil inisiatif untuk memperkenalkan. Kemudian hidupkan sistem dan lihat apakah ada respons. Kemudian David membuka panel sistemnya. Tuan rumah, David Liddell. Saldo, 9,985,701,990,000,000 mata uang bintang. Fisik, Saint palsu level 1, 1.1 Shenhao dapat ditingkatkan ke level 1. Roh, tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi, 100.000 dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, Saint Realm False Saint Stage Early Stage. Keterampilan tempur, Void God Fist lengkap, patah kong palem lengkap, ilmu pedang pemecah jahat lengkap. Keterampilan, pengobatan Somerland kuno penyempurnaan. Poin dewa, 900. Data sistem tidak berubah. Bank Komersial Liga Timur belum mulai membelanjakan uang secara formal, dan saat ini sedang mempersiapkan staf. Namun, Eliza memberitahu David bahwa dalam 2 hari ke depan, Bank Komersial Liga Timur akan membeli beberapa rumah besar sebagai markas-markas, dan akan segera mulai membelanjakan uang. Dan akan ada lebih banyak tempat untuk menghabiskan uang di masa depan.
Mendirikan cabang di area perdagangan menengah dan besar, dan membeli berbagai sumber daya setelah operasi normal. Jika Anda ingin mengembangkan Islik Trading Company dalam waktu singkat, dana sangatlah penting. Tentu saja David tidak bisa berharap untuk itu. Bukankah dia mendirikan perusahaan perdagangan Donglai hanya untuk menghabiskan uang untuk mendapatkan poin dewa? Yang terbaik adalah menghabiskan puluhan miliar level sesegera mungkin, sehingga kekuatan seseorang dapat menembus level suci sejati terlebih dahulu. Data sistem tidak perlu dilihat. David mengambil batu itu, meletakkannya di depan matanya, dan menindihnya dengan panel sistem tak terlihat untuk melihat apakah sistem bisa mengenalinya. Setelah keduanya bertemu, benar saja, sistem telah berubah, dan jendela baru muncul. Batu luar angkasa utama. Batu luar angkasa adalah sejenis biji dengan kemampuan khusus di alam semesta. Ini adalah harta yang sangat langka. Ini mengandung kekuatan ruang. Setelah dimurnikan, dapat digunakan sebagai wadah penyimpanan. Ada satu ruang penyimpanan kubik di batu ruang angkasa primer, dan 10 ruang penyimpanan kubik di ruang perantara. Dengan analogi, setiap kali tingkat batu ruang angkasa meningkat, ruang penyimpanan internal akan meningkat 10 kali lipat, dan nilainya juga akan meningkat puluhan kali lebih banyak. Ruang penyimpanan di batu luar angkasa tingkat lanjut akan mencapai 100 meter kubik. Penggunaan Space Stone terbatas. Tidak semua orang bisa menggunakannya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang bisa melakukannya. Metodenya sangat sederhana. Menggunakan kekuatan spiritual untuk membuka ruang dalam Space Stone, dan kemudian menyimpan barang-barang dari batu luar angkasa. Barang-barang saya sendiri hilang, makhluk hidup tidak dapat disimpan di dalam batu luar angkasa, tuan rumah harus menggunakannya dengan hati-hati. Pengenalan sistem berakhir di sini. Setelah David selesai membaca, sinar muncul di matanya. Ternyata itu harta luar angkasa yang bisa menyimpan barang. Hal ini sangat berguna untuk David. Meskipun itu hanya batu luar angkasa utama, dan ruang penyimpanannya hanya 1 meter kubik, tidak mungkin untuk meletakkan kotak pedang di dalamnya, tetapi setidaknya Anda dapat memasukkan cairan agar-agar markisa ke dalamnya. Memang merepotkan membawa toples wine kemanapun Anda pergi. Dan karena ada batu angkasa dasar, pasti ada batu angkasa perantara. Jika Anda dapat membeli batu luar angkasa perantara, ruang penyimpanan 10 meter kubik, bahkan kotak pedang dapat dimasukkan ke dalamnya. Saat Anda bebas, minta Chester untuk melihat apakah perusahaan perdagangan kornukopia menjual batu luar angkasa tingkat menengah. Jika begitu, tidak peduli berapa biayanya, dapatkan satu. Ini bukan hanya untuk mendapatkan poin dewa, itu juga dapat menyimpan lebih banyak barang-barang pribadi. Bersambung.